teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anjuriati dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari statistik deskriptif dan statistika inferensial. Statistik deskriptif merupakan proses pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lainnya. Statistik deskriptif menyampaikan gambaran dari data yang ada seperti rata-rata, median, mode, rentang, varians, dan standar deviasi. Contohnya seperti ketika kita menghitung indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa, bagaimana kita menghitung rata-rata penjualan harian, kemudian menentukan produk mana yang paling sering terjual dan sebagainya. Yang kedua yaitu statistika inferensial, merupakan proses penarikan kesimpulan dan prediksi tentang populasi yang lebih luas berdasarkan data sampel. Statistik inferensial menggunakan teknik seperti analisis korelasi atau regresi untuk menghubungkan variabel dalam kumpulan data. Statistik inferensial juga menggunakan proses pengujian hipotesis dan interval kepercayaan. Contohnya seperti membuat prediksi tentang preferensi pembelian seluruh populasi pelanggan toko, kemudian membuat peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi, membuat hipotesis dan melakukan pengujian hipotesis tersebut hingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Kedua yaitu pengertian dari populasi dan sampel. Dalam penelitian, populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian atau yang akan menjadi perhatian. Lebih tepatnya yaitu keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu menjadi fokus penelitian. Ini bisa berupa manusia, hewan, benda, peristiwa, atau konsep apapun yang ingin diteliti. Populasi bisa sangat besar atau sangat kecil, tergantung pada ruang lingkup penelitian. Yang kedua ada sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi tersebut yang diambil untuk memiliki keseluruhan populasi dalam penelitian. Sampel ini juga dianggap mampu mewakili populasi karena memiliki sifat dan karakteristik yang sama, dan biasanya sampel digunakan dalam penelitian kualitatif. Saya akan menyampaikan pengertian dari purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling, dan incidental sampling serta contohnya. Yang pertama ada purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti ciri-ciri atau karakteristik yang sesuai dengan penelitian. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Contohnya seperti maximum variation sampling. Artinya peneliti memilih partisipan dengan karakteristik yang beragam. Yang kedua ada sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Teknik ini termasuk dalam non-probability sampling dan sering digunakan untuk populasi yang relatif kecil. Contoh penggunaannya seperti ketika ingin mengetahui pendapat seluruh karyawan dalam sebuah perusahaan kecil dengan 50 karyawan, maka semua karyawan tersebut dijadikan responden. Yang ketiga ada snowball sampling. Merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara meminta subjek yang sudah ada atau merekomendasikan responden lain. Contoh penggunaannya seperti mempelajari tunawisma di kota Jakarta, mempelajari korban penyakit langka, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang keempat ada incidental sampling. Merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang itu kebetulan ditemui cocok dengan sumber data. Contohnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan mall. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.